Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, mari kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan pembacaan doa Al-Fatihah. Doa selesai. Ayo anak-anak, siapa yang waktunya presentasi pada malam hari ini? Nggih, saya Pak. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pesan audiens dan media komunikasi. Pesan bisnis. Pesan adalah suatu kehendak, pemikiran atau ide yang disampaikan sender kepada penerima pesan receiver. Untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan pesan, yang kedua penyusunan pesan, yang ketiga revisi pesan. Cara membuat pesan ini bisa disampaikan dengan cara membujuk berita dengan menunjukkan keunggulan produk itu. Bisa juga kemudian diikuti dengan ajakan bekerja sama kolaborasi dalam pemasaran atau penyaluran produk tersebut. Menganalisis audiens. Suatu hal yang penting adalah mengetahui sasaran. Kepada siapa pesan itu disampaikan. Pengiriman pesan harus yakin bahwa audiens yang akan menerima pesan ini merasa bahwa pesan itu memang sesuai dengan keperluannya. Analisis juga dibuat berdasarkan daya beli masyarakat yang tidak cocok mengkomunikasikan melalui iklan barang yang mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iklan atau pesan itu sia-sia. Analisis juga bisa dilakukan dan dipertimbangkan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, budaya, dan agama. Memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non personal. Saluran komunikasi personal yaitu saluran komunikasi personal apabila ada 2 orang atau lebih yang berkomunikasi langsung, biasanya bertatap muka, face to face, tapi bisa juga melalui telepon, HP, WA, internet, dan chatting. Komunikasi langsung ini dianggap efektif karena akan memperoleh tanggapan cepat. Yang kedua, saluran komunikasi non personal. Saluran komunikasi non personal adalah apabila komunikasi itu tidak dilakukan tatap muka, tetapi sudah dilakukan menggunakan media. Dalam bisnis, banyak media yang bisa digunakan seperti brosur, pamflet, iklan, dan siaran-siaran televisi. Dalam memilih saluran harus dipertimbangkan pula masalah kerahasiaan, kepentingan dan ketentuan formalitas, keberagaman audiens yang sangat kompleks, menjaga emosional dan perasaan audiens. Media komunikasi memerlukan media agar pesan itu cepat sampai dan dapat diterima serta dipahami. Terdapat media komunikasi sosial yang sekarang mampu menjangkau audiens secara cepat dan akurat, misalnya telepon, fax, medsos, TV, dan lain-lain. Komunikasi yang disusun dalam bentuk surat bisnis bisa disampaikan menggunakan media tersebut. Surat bisnis, surat elektronik, dan semacamnya bisa berupa surat penawaran barang, surat permintaan barang, tawaran bekerja sama dalam berniaga, dan lain-lain.
Ya, itu yang dipaparkan Mas Ali pada malam hari ini. Apakah ada yang belum paham atau mau didiskusikan? Monggo. Saya mau bertanya, perkenalkan Mas Yasri Mas Lica, apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mbak Mas Lica. Apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi? Yang mempengaruhi proses komunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu pengirim, penerima, pesan, dan saluran komunikasi. Pengirim sendiri yaitu cara penyampaian pesan, latar belakang, sikap, dan keterampilan komunikasi. Pengirim mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Yang kedua yaitu penerima. Kemampuan penerima sendiri yaitu kemampuan mendengar, pemahaman, dan interpretasi. Penerima memainkan peran penting dalam bagaimana pesan dipahami. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan, keterbacaan, kejelasan, dan relevansi pesan mempengaruhi kemampuan pesan untuk disampaikan dengan baik. Yang keempat, saluran komunikasi, yaitu medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tertulis, atau elektronik dapat memengaruhi cara pesan diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Izin untuk menambahi jawaban dari Mas Ali tentang apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi, di antaranya menurut Amirah 2013 adalah persepsi nilai, emosi, latar belakang, peran, pengetahuan, dan hubungan. Selanjutnya, Yudianto 2005 menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempunyai hubungan dengan komunikasi saat perawat melaksanakan handover adalah karakteristik jenis kelamin, pengetahuan, sikap, ketersediaan, protak, pimpinan, dan teman sejawat. Keterampilan komunikasi perlu dipelajari, dipraktekkan, dan disempurnakan oleh semua perawat sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jelas, singkat, dan tepat dalam lingkungan yang serba cepat dan menegangkan meskipun digunakan setiap hari dalam situasi klinis. Fikriah 2013. Itulah sampaian dari saya untuk tambahan dari pertanyaan tadi. Izin bertanya, saya Sasmita Mardiana itu mau tanya, apakah komunikasi itu dapat menjadi faktor keberhasilan dari sebuah organisasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasmita, yaitu apakah komunikasi dapat menjadi faktor keberhasilan organisasi? Komunikasi yang baik membentuk dasar bagi kolaborasi, pemecahan masalah, dan pertumbuhan organisasi. Sebaliknya, kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk dapat menjadi hambatan serius untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana Mbak Sasmita? Mungkin bisa diterima? Saya mau menambahi dari jawaban Mas Ali tentang komunikasi dalam organisasi itu memang sangat berpengaruh, karena zaman sekarang itu komunikasi sudah menggunakan handphone, berbeda dari zaman dahulu yang masih menggunakan secara tradisional atau tulis surat menyurat melalui kantor pos, sedangkan sekarang itu sudah bisa menggunakan teknologi seperti handphone, grup-grup WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Jadi komunikasi sangatlah mudah pada saat zaman modern ini. Yaitu saja tambahan dari saya untuk jawaban Mas Ali. Barangkali yang lain monggo. Baik,
pemaparan dari Mas Ali tadi sangat bagus. Saya izin menambahkan dari tentang komunikasi bisnis yang ditanyakan Mbak Sasmita tadi, apa pengaruh keberhasilan komunikasi dalam organisasi. Keberhasilan komunikasi itu sangat berhasil, sangat perlu. Kayak komunikasi dari ketua organisasi dengan anggota itu sangat perlu dalam organisasi. Kayak dalam perusahaan juga perlu memotivasi karyawan, kinerja karyawan itu kayak memotivasi dalam hal kebaikan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Komunikasi sangat penting dalam hal apa aja. Baik, sudah paham kan anak-anak? Sudah, Pak. Ya, mari kita akhiri pertemuan kuliah pada malam hari ini karena waktu jam sudah malam. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai.